Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya akan berbagi informasi yang cukup penting bagi teman-teman yang ingin tahu tentang kebijakan Departemen Tenaga Kerja atau Kementerian Tenaga Kerja tentang perluasan kesempatan kerja di beberapa negara ya, termasuk di Eropa, Asia maupun Amerika ya. Jadi di sini saya ingin berbagi informasi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman, di mana informasi ini berupa ini ya, surat surat keputusan Dirjen dari Kemenaker ya, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, tentang ini penempatan PMI ya. Artinya ada perluasan kesempatan kerja bagi teman-teman yang berminat menjadi PMI atau pekerja migran Indonesia, yang tentunya menjadi lebih banyak kesempatan ya, artinya banyak negara tujuan yang mungkin selama ini teman-teman masih bertanya-tanya kenapa di negara A, B, dan yang lain-lain apakah bisa mengeluarkan visa kerja atau tidak. Nah, untuk menjawab semua itu, ini surat keputusan Dirjen ini menjadi jawabannya teman-teman ya. Jadi ini terbitnya kalau kita baca di sini, keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja nomor 3/488/PK .02.10/2022 tentang pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja ya, yang baru ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat nomor SK-nya ini keluarnya bulan Oktober ya, itu maksudnya bulan 10 tahun 2022. Jadi dari sini kita tahu bahwa banyak sekarang negara yang menjadi tujuan ya, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Artinya setelah surat keputusan ini keluar, artinya setelah bulan Oktober 2022 ini teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja ke berbagai negara di belahan dunia ya. Artinya untuk menjadi PMI kesempatannya menjadi sangat luas begitu. Karena kemarin teman-teman ada yang bertanya kepada saya, bagaimana ceritanya saya bisa bekerja di Jerman. Nah, kalau saya pribadi, saya bekerja di Jerman ini bukan menggunakan visa kerja dari negara Jerman, tapi saya menggunakan visa kerja dari negara Polandia. Artinya saya bekerja di Jerman ini karena utusan dari agensi pekerjaan yang ada di Polandia. Jadi bos agensi saya di Polandia teman-teman ya. Hanya kebetulan dia ada partner agensi di Jerman, dan kebetulan saya mendapatkan kesempatan untuk
bekerja di Jerman ya, menggunakan visa Polandia. Nah, tapi kalau merunut kepada surat keputusan Dirjen yang baru keluar ini artinya kedepannya berarti akan ada kesempatan bagi teman-teman yang ingin menjadi tenaga kerja resmi, artinya mendapatkan visa kerja resmi dari negara-negara yang disebutkan dalam lampiran Dirjen ini ya, keputusan Dirjen ini. Negara seperti apakah itu? Ini kita lihat banyak sekali di sini. Ini menggunakan abjad ya. Ini kalau kita lihat suratnya baru sekali, tertanggal 11 Oktober 2022, artinya belum sebulan teman-teman ya, sekitar ya baru sebulan yang lalu keluarnya surat ini ya. Jadi ini menjadi jawaban bagi teman-teman yang sering bertanya gimana ceritanya saya bisa bekerja di Jerman terutama, sementara saya menggunakan visa kerja Polandia ya. Jadi mulai sekarang teman-teman, insya Allah kedepannya pasti akan banyak kesempatan ya. Negara-negara seperti apakah itu? Ini kita lihat dari huruf abjad A ya, ada Albania, kemudian Afrika Selatan, ada Aljazair, ini ada negara Afrika juga teman-teman ya. Kemudian Amerika Serikat, itu kalau sebelum-sebelumnya mungkin sulit kita dapat ya untuk negara Amerika. Nah, sekarang sudah ada ya. Azerbaijan itu negara Eropa ya, kemudian ada Bahrain. Ini yang sudah umum, tapi ini Bahrain sudah lama artinya. Nah, ini termasuk Azerbaijan, Amerika Serikat ini baru teman-teman ya. Belgia ini salah satu negara Eropa juga, berbatasan dengan Jerman. Ini juga negara baru yang yang merupakan tempat untuk penerimaan tenaga kerja ya. Belgia, kemudian ada Bosnia, Brunei sudah umum ya, sudah lama. Ada Bulgaria, Denmark, ini termasuk negara Eropa ya. Djibouti ini negara Afrika, ada Ethiopia, Gabon ini juga sudah lama. Ghana, Guyana, Hungaria ini termasuk negara Eropa juga. Hong Kong sudah biasa. Inggris ini belum lama juga. Irak ya. Kemudian Italia, Jepang sudah umum ya, udah biasa. Bukan negara baru maksud saya. Nah, kemudian di sini Jerman. Nah, kalau kita lihat di sini Jerman ya, ini yang saya bilang tadi. Nah, ini di semua sektor pemberi kerja berbadan hukum ya. Jadi kedepannya pasti akan banyak kesempatan ya teman-teman yang ingin bekerja ke Jerman ya. Kemudian Kaledonia Baru, ada Kenya, negara Afrika, ada Kepulauan Cook, ada Kepulauan Solomon, ada ini Saudi Arabia sudah umum ya, sudah biasa. Kerajaan Tonga ini saya tidak tahu juga, tumben saya dengar ini. Kemudian ada Korea Selatan sudah umum ya, sudah biasa. Kuwait sudah biasa, Lebanon ya, termasuk baru ya, Liberia ini negara di Afrika, Maldives kalau kita bilang, Malaysia sudah pasti ya, Maroko ini negara di Afrika ya, Maroko, ada Mauritius, Mesir. Kalau Mesir sebelumnya kita tahu jarang kita dengar orang bekerja di sana, maka sekarang sudah ada ya. Kelewatan ini tadi sampai M. Namibia, Nigeria,
Niue ini tumben saya dengar juga negara Niue ini, saya belum tahu. Norwegia ya, negara Eropa. Dan ada Oman, sudah pasti teman-teman tahu ya. Panama, Papua Nugini, ada Persatuan Emirat Arab atau UEA ya. Kemudian Polandia sudah umum ya, ini sudah lama, sesuai visa saya juga ya. Polandia ini kalau nggak salah sejak 2019 ya. Kemudian Prancis, nah ini termasuk baru. Jadi teman-teman yang mungkin pernah dengar Prancis, berarti sekarang sudah bisa ya kita mengajukan visa kerja ke negara Prancis. Qatar udah biasa umum. Nah, kemudian Republik Ceko ini juga baru-baru. Ini kalau tidak salah sejak 2020-an ya sudah mulai dibuka. Kemudian ada Republik Kongo, ada Malta. Nah ini Malta termasuk baru ya. Republik Rakyat Tiongkok atau Cina, Rumania juga kita termasuk baru ya, belum banyak. Rusia juga termasuk negara baru penempatan PMI ya. Rwanda, Samoa, Kepulauan Samoa. Kemudian Selandia Baru ini juga sudah umum ya. New Zealand. Kemudian ada Serbia, ini juga termasuk negara baru. Seychelles ini saya kurang tahu ya negara di mana ini. Slovakia ini juga sudah mulai ada teman-teman PMI yang bekerja di Slovakia ya. Singapura udah pasti, Somalia, Sri Lanka, Suriname, Taiwan sudah umum ya. Ada Tanzania, Thailand, nah ternyata Thailand juga masuk ya. Turki ini juga sudah umum, sudah banyak PMI yang bekerja di Turki. Uganda, Uzbekistan termasuk negara baru ya. Yordania, Zambia, Zimbabwe. Nah itu ya, jadi kurang lebih ada 75 negara ya. Di antara ke 75 negara itu teman-teman, banyak negara-negara yang kita dengar itu baru, dalam artian seperti Prancis, kemudian Jerman, kemudian ada Italia, Belgia, kemudian negara-negara Afrika itu ya. Kemudian sebagian negara-negara Asia itu yang terdengar baru dan belum pernah kita dengar ada pembukaan PMI untuk bekerja di negara-negara tersebut ya. Jadi berdasarkan keputusan Dirjen Kemenaker atau Kementerian Tenaga Kerja yang baru ini berarti semakin banyak peluang teman-teman yang berminat menjadi PMI ya, atau pekerja migran Indonesia untuk bekerja. Ini sudah sekitar 75 negara ya. Cuma ada satu hal yang menarik di sini yang menurut saya seharusnya ada Australia ya, tapi ternyata tidak ada teman-teman. Padahal kalau dari informasi yang beredar, banyak sekali agensi atau perusahaan pemberangkatan tenaga kerja yang menjanjikan untuk bekerja di Australia, padahal Australia tidak termasuk dalam negara-negara yang disebutkan di sini ya. Dari 75 negara ini tidak masuk Australia di dalamnya. Artinya kalau ada agensi atau perusahaan yang berani menjanjikan pemberangkatan untuk bekerja di Australia, ya teman-teman bisa tebak sendiri ya. Mungkin mereka menggunakan cara bagaimana atau program apa kita tidak tahu ya. Yang jelas untuk Australia tidak termasuk di salah satu negara yang disebutkan di sini ya. Nah, jadi itu teman-teman ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang
punya keinginan atau cita-cita untuk menjadi PMI ya, ke negara-negara yang termasuk dalam keputusan Dirjen ini ya. Itu nanti juga teman-teman saya bagikan linknya untuk mendapatkan lampiran keputusan ini ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mencoba atau mengadu nasib untuk bekerja di negara-negara yang saya sebutkan tadi. Artinya mudah-mudahan informasi ini sekali lagi bermanfaat ya. Terima kasih sudah mau menyaksikan penjelasan saya ini. Silakan di-share, dibagi ke teman-teman yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.